Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati pembina Yayasan MSU Ibu Suryati Esos SPD, kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan MSU Bapak Muhammad Sawir Esos MM, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Majelis Guru Suryakit Duo Platinum Yurbo, kemudian yang kami hormati Al-Muharram Ustaz Khairulnas, tentunya sebagai guru yang akan menguji anak-anak kita, juga Al-Muharram Ustaz Dasri SHI, kemudian yang kami hormati para wali murid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kemudian yang kami sayangi, yang kami cintai anak-anak kami yang soleh dan salehah, yang cantik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Jami Lumpuh ini dalam rangka ujian terbuka Hafiz Quran juz 30 season 1 untuk anak-anak kita. Dari kebetulannya jumlahnya ada 112 orang dan dibagi kepada 9 kelompok. Dan menurunkan rahmatnya kepada kita, karena Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Man-jalla Allah fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzala alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa ghafirul malaikah wa dzakarallaha katsiran." Tidaklah satu kaum mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka menyukai isinya sama mereka, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keberadaan kita di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka ujian terbuka untuk anak-anak kita, tentunya mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya yang al-murah al-ma'u wa taqawwala alayhi barakatun minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan keberkahan bagi penduduk negeri itu. Salah satu tentunya indikator keimanan dan ketakwaan itu ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada kita. Allah menjam'ana hadza jam'an marhuman wa taqarrubana min ba'di taqarruban ma'suman wa la taj'al bainana syaqi wa la mahruma. Ketika ditanya tentang Rasulullah, kebaikan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak, perilaku, budi pekerti daripada Rasulullah itu adalah manifestasi daripada Al-Quran. Jadi kalau ingin melihat Al-Quran, lihatlah Rasulullah itu. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita berharap kita semua yang hadir di sini, termasuk anak-anak kita, akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladannya, akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sudah meninggalkan dua pusaka, dua pegangan hidup kepada kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini anak-anak kita akan menghadapi, akan melaksanakan ujian terbuka Hafiz Quran juz 30. Dan harapan kita ini dilakukan Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun seandainya anak-anak tidak lagi disuruh yakin, gitu ya. Kalau seandainya
sudah ya. Kalau seandainya anak-anak kita lulus SD, alhamdulillah, gitu kan. Sehingga kita ini bisa dilakukan oleh orang tua kita. Tentu kita tidak ingin anak kita hanya hafal sebelas juz 30. Hafal 30 juz perkara yang sekarang. Bukan hanya juz 30 saja, tapi juz 1 sampai juz 3. Khatam dari 30 juz hafal Al-Quran. Baru lampu senior, lain yo. Tentu kita ingin Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita habis Al-Quran. Tidak mesti anak kita ini jadi ulama semuanya, tidak mesti juga. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan mesti umpamanya jadi mubalik, jadi dekat mesti juga, Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak kita ini potensinya berbeda-beda. Potensi mereka berbeda-beda. Mungkin nanti ada yang jadi aparat, gitu kan? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi saintis, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, dan sebagainya. Dan mungkin juga sebagian ada yang menjadi ustaz dan ustazah, ada sebagian menjadi ulama, dan seperti itu. Tetapi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Al-Quran itu sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak anak kita masih kecil, ibu sekalian. Naik onta di belakang Ibnu Abbas, akhirnya Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian, ya gulam, duhai ananda. Itulah bahasa Allah. Ya gulam, duhai ananda. Ya fadilah ya pasca. Pelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Jaga kewajibanmu kepada Allah, Allah pasti akan memeliharamu. Ya fadilah tajid untuk jarak. Jagalah kewajibanmu kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di sisimu. Allah akan senantiasa berada di sampingmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fas'al billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kepada wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya jika ada suatu umat lalu ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad qadallahu. Kalau seandainya satu orang sepakat untuk menolong awak, untuk membantu awak, Bapak dan Ibu sekalian, tapi jika Allah belum takdirkan kepada kita, tidak akan bisa mereka membantu dan menolong kita. Tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepada kita. Satu orang bersepakat untuk memilih awak, ternyata tidak, kata Allah, nak pilih aja Bapak dan Ibu sekalian. Walam anal ummata law ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad qadallahu. Kalau seandainya satu orang sepakat untuk mencelakakan awak, satu orang sepakat untuk membinasakan kita, membuat makar dan konspirasi kepada kita, jika Allah tidak menginginkan Bapak dan Ibu sekalian, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Rufi'atil aqlam wajah bagi suhub, kata Rasulullah, bahwa pena sudah diangkat, kemudian tinta sudah mengirim di kertas. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan takdir dari Allah. Ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Samanya ketek wa tanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak awak, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ketika sedang makan-makan di meja makan, akhirnya Rasulullah kepada sahabat yang kata-kata, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya Rasulullah, ya gulam, ananda, samillah. Kalau dia makan, baca bismillah. Baca bismillah. Walaupun biyamini, makan di tangan kanan. Pertama baca bismillah, kalau makan di tangan kanan, itu ada makan. Ada Bapak Ibu yang makan di tangan kiri, ada Bapak dan Ibu, ada yang makan di tangan kiri. Nah, kalau di tangan kiri ada, enak juga, alhamdulillah. Berarti lagi awak makan di tangan kanan atau di tangan sebuah, Bapak dan Ibu sekalian. Sambillah, baca bismillah, wakul biyamini, makan di tangan kanan, wakul lima yali. Kalau makan awak, Bapak dan Ibu sekalian, kalau awak dalam undangan, dalam jamuan, nanti ambil itu nanda ke dua. Jangan capap-capap setiap kemari, itu etika.
Itu etika. Mana nanti muka itulah rezeki awak. Jangan jauh dengan tu macam kau sampai berjuang tu macam kau ni gitu kan? Sampai pun macam itu. Buruk dicari orang bapak itu. Ya nak? Buruk dicari orang. Tapi awak juga kalau ada dalam jawaban awak juga harus arif. Kalau nampak dia awak nanti kawan agak kering-kering saya namanya kan. Kalau kata tanya salah, ikat tipu lama dia awak, suruh lama tu bapak dan ibu kan. Dan kawan mencari-cari dia lama, sabar di situ gitu kan. Awak harus dalam kondisi seperti itu. Tipu dia awak dan sabar lama, dimakan dia awak dongkul ke kawan di samping. Dan kalau dari samping kalian sesabar. Ini masalah etika. Awak jangan terlalu jauh menjangkau, tapi nanti tangga 2 hari itu kemudian seperti itu. Ukurlah sabar. Jadi ini penanaman nilai sejak kecil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Azharawiyah. Baik tahu Bapak dan Ibu Azharawiyah? Ada yang tahu? Surat apa itu Azharawiyah? Jelma menjadi awan yang sangat tebal yang akan melindungi kita dari panas matahari. Ketika itu matahari itu sadar dari kita bawah. Yang bahkan urang dan berdan setiap kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan terubah. Sekalian, kalau istilah siapanya batil dan cengkeh ya. Ketika itu sampai kemarin. Awak dah terfikir anak, bini, binantu, ipa bisa tak terfikir dulu. Dan terfikir ketika itu setiap orang memikirkan untung para sen orang. Balik ketika itu, balik bapak dan ibu. Kalau mana mau lapor di dunia itu bapak dan ibu, ada jadi bagaimana? Jadi ada 3. Jadi ada bagaimana jadi, ya kan? Kalau 3 bisa, ya 2 saja. Kalau tidak surga, neraka. Bayangkan hari ini tuh bapak dan ibu, kalau ada masuk surga berarti masuk neraka. Apa bapak dan ibu? Adalah Al-Quran. Kecek Rasulullah, wal Quranu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memperjuangkan kita di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian. Bisa Quran, dia memberi saksi di hadapan Allah, ya Allah, si A ko, si B ko, si Fulan ko, si Fulanah ko, inyo malam-malam batanggang dan lalu. Kenapa? Demi membaca Al-Quran. Awak support mereka untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah bapak dan ibu sekalian, bapak dan ibu yang bau saus yang malam mencari titik, bapak dan ibu support dan ibu juga akan mendapatkan manfaat dari aku yang bapak ibu korbankan. Karena bapak dan ibu sudah berjuang agar anak-anak menjadi anak soleh dan soleh, anak-anak yang hafiz dan hafiz Al-Quran. Bapak dan ibu, anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita ini lancar ujiannya. Ini hanya ujian di dunia saja Bapak dan Ibu sekalian. Ya, aku hafal 30 juz. Menahkan dedek sebagian orang juga dengan Al-Quran. Kalau seandainya anak-anak hafal Quran, hafiz Quran, hafal Al-Quran 30 juz Bapak dan Ibu, jangankan di akhirat, di dunia pun saja mereka tidak akan disisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena orang tuanya akan mendapatkan Bapak Ibu sekalian apa mahkota dari cahaya bagi anak-anaknya yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Barangkali Bapak dan Ibu itu sedikit mungkin tafsir yang dapat kami sampaikan sebelum kami membuka dan menutup sambutan kami ini. Kami sedikit menguji dulu anak-anak kami, anak-anak Ustaz dunia. Nanti coba anak-anak Ustaz, coba nanti yang bisa tunjuk tangan. Ada THR dari Ustaz juga, tapi THR-nya nggak banyak-banyak ya, karena tidak ada lagi kalau ini ada, masih ada di Ustaz THR ini. Pesan anak Ustaz. Ini uang 10.000 gitu. Coba nanti yang bisa tunjuk tangan, ya, yang bisa tunjuk tangan ya. Sebutkan nama langsung jawab. Sudah dengar Bapak ya?
Boleh menyebut dengan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ada bisa? Itu pertama. Oke. Ya, saja. Ada. Coba disambung. Amma yatasaalun. Oke, sini sebentar, sini ada. Ini ya. Oke, kita lanjutkan yang lain. Coba dengar baik-baik, lanjutkan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Coba silakan. Ya, siapa namanya? Jihan. Ya, coba dilanjutkan. Wan nazi'ati gharqa. Terus oke, silakan ke depan. Ini untuk Jihan ya. Mudah-mudahan nanti semangat kerjanya ya. Semangat kerjanya. Lagi, coba dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Silakan cepat dulu. Silakan cepat mana? Adil ya, silakan lanjutkan Adil. Idzas samaa'u fatarat. Sudah, alhamdulillah. Ya, asing dulu. Kerja. Kemudian daftar ujiannya. Kemudian lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadduhaha. Silakan Bu Guru yang mana? Bu Gurunya jujur. Ya. Jangan siapa namanya? Siapa? Uwais. Ya. Coba dengarkan. Wasyamsi wadduhaha. Tidak. Wasyamsi wadduhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Silakan dulu siapa? Silakan. Ya. Coba dilanjutkan lagi. Wal 'adiyati dhabha. Oke, kita sampai ke apa? Ya, siapa sih namanya? Ya, mudah-mudahan anak-anak Ustaz sukses ujiannya ya. Sukses ujiannya dan menjadi hafiz Quran. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara ujian terbuka tahfiz Quran juz 30
kita tutup season 1 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.